Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita jumpaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, marilah sama-sama kita berbagi ilmu dan wawasan tentang hakikat yang ada di balik aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan bukanlah karena memiliki pengalaman yang banyak, pengetahuan yang hebat, tetapi keikhlasan hatilah yang membuat kita bisa berbagi. Jamaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Dalam tema streaming kita, live streaming kita pada waktu dan kesempatan pada sore hari ini, yaitu tentang diri hakikat atau disebut dengan diri Rabbani. Kenapa kita membahas tentang diri Rabbani atau diri hakikat? Sebagaimana di dalam menjalankan perjuangan diri kepada Allah, wujud semua perjuangan itu pastilah hakikat. Diri hakikat adalah diri yang tidak bersekutu dengan Allah. Diri hakikat adalah diri yang sangat dimuliakan oleh Allah, karena diri itu adalah wujud daripada sifatnya sendiri. Manakah diri itu? Seperti apa diri itu? Diri yang tidak bersekutu dengan Allah, inilah yang dikatakan diri Rabbani, diri yang berasal dari kekuasaanku. Sebagaimana berkuasanya Allah pada alam dengan kekuatan nuraninya, berkuasanya Allah pada kekuatan diri dengan kekuatan ruhaninya, dan berkuasanya Allah di dalam wujud kerahasiaan hidup dengan kekuatan batinnya. Dalam hal ini, diri hakikat adalah diri panapilah. Apa yang dikatakan diri panapilah? Diri panapilah adalah fana'u fillah wal baqa'u billah, kata Allah. Kekalkanlah diri itu dan jadikanlah sebagai diri
Ini yang dikatakan fanafillah. Fanafillah adalah diri batiniah yang dijadikan oleh Allah sebagai kodrat untuk bertajali kepada Allah. Baik dalam ibadah syahadah langsung maupun sa'adiyah tidak langsung. Menghindari perbuatan diri yang bersifat keumatan, yang memiliki jiwa, akal, nafsu, birahi, dan segala yang bersifat makhluk. Diri fanafillah adalah diri yang tidak memiliki sifat kemakhlukan. Yang dimaksud dengan diri kemakhlukan, diri yang menjadikan satu perkawinan, diri yang makan, diri yang minum, diri yang merasa sakit, diri yang muda, diri yang tua. Bukan. Fanafillah adalah hakikat Allah, usul diri yang maujud berupa syariat. Berwaris ini yang dikatakan diri warisan. Diri warisan. Apa yang dikatakan diri warisan? Berwaris Adam dalam hakikat diri nurani bagi kita jasmani yang terlihat. Kalau tidak ada nurani, tidak ada ruh, tidak akan hidup tubuh ini. Ini namanya berwarisnya Adam dalam makom hayat Allah. Nurani baginya adalah jasmani bagi kita. Ini yang dikatakan hakikat pertama. Diri hakikat kedua adalah zat Allah yang ditiupkan ruh yang berkodrat zat sebagai dirinya Rasulullah atau Muhammad. Dirinya Muhammad ditiupkan ruh kepada zat ini yang bernama ruhani. Inilah yang menjadi insan bagi kita. Nah, yang ketiga, berwaris lagi Allah kepada sebuah sirnya. Batin bagi diri adalah nyawa bagi kita. Jadi kalau sudah berwaris Adam pada jasad bernama nurani, berwaris Muhammad pada zatnya Allah dinamakan rohani, dan berwaris Allah pada batin dinamakan nyawa. Inilah yang dikatakan batin zat nur adalah hakikat diri dalam diri. Inilah diri yang tidak bersekutu bagi Allah. Kalau nur, nuraninya. Kalau rohani, ya rohaninya. Ni itu keakuannya Allah. Nah, sementara nyawa, kerabaniannya, kekuasaannya. Alhamdulillah sudah bergabung para jemaah dan saudaraku. Ada Nurbaida, alhamdulillah izin menyimak uya insyaallah. Kembali disusul oleh Rezwan Dali. Assalamualaikum Buya, warabi Buya dari Penang, Malaysia. Waalaikumsalam Rezwan, selamat menyimak. Mudah-mudahan berkah daripada kita semua. Menyusul UU Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam, izin menyimak insyaallah dari Bandung hadir Buya. Alhamdulillah menyusul Zaina'am. Nah, Ibu Zaina'am, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh insyaallah. Selamat bergabung. Kembali disusul oleh Rian Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin menyimak Buya dari Dharmasraya, Sumatera Barat. Juga Supi Tiaco, insyaallah. Dan Nazir Muhammad telah bergabung lagi berikut terhadap jemaah kita Syaril. Assalamualaikum Buya, waalaikumsalam, silakan bergabung insyaallah. Jadi di dalam kita melakukan suatu perbuatan kepada Allah, kenapa ada 3 kodrat dalam perhitungan keumatan Allah dari dirinya? Nah, inilah penyebabnya tadi. Penyebabnya Zainuddin Adang Jaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menyimak Buya insyaallah. Badrul Hakim, waalaikumsalam, selamat menyimak. Hafiz Din dari Australia, silakan menyimak insyaallah.
Tiga perkara ini adalah perbuatan hakikat kepada Allah yang tidak berurat dan tidak berdarah. Diri yang tidak berurat, tidak berdarah adalah hakikat Allah yang bertajali di dalam melakukan perbuatan kodrat kepada Allah. Makanya kita lihat tiga pertama, nurani, rohani, rabbani. Rabbani batin wujud pada kiblat diri. Rohani diri yang akan berkiblat, nurani dalam pensaksian. Dia tiga. Nah, kalau kita dengar azan, ya, kita dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini dua perkara, yang tiga perkara ini. Dua adalah nurani dan rohani. Nah, ini yang menyimak. Panggilan pertama berlaku diarahkan kepada nurani, diwalikan oleh jasad. Panggilan kedua karena rohani jauh ke dalam di bawah nurani, maka panggilan kedua itu cukup panjang. Ya, agak panjang dari panggilan pertama. Nah, yang ketiga, ini tempat berwujudnya yang dua, nurani, rohani, rabbani sebagai hayatnya. Nah gitu. Jadi dua-dua yang dipanggil tadi kita harus menunggu dengan pandangan hakikat, memandang nurani panggilan pertama, rohani panggilan kedua, dan menataplah keduanya kepada wujud, yaitu rabbani atau dikatakan batin bagi Allah. Nah, ini adalah nyawa. Yang tiga ini. Jadi kalau sudah bertubuhkan kepada nurani, berdirikan kepada ruhani, dan bernyawa pada rabbani, ini sudah hakikat. Ini panafilah. Inilah diri yang tidak ada usianya, tidak mengikuti waktu. Ini adalah diri yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa wujudnya. Nah, makanya juga di akhir azan la ilaha illallah. Nah, ini harus yang tiga ini benar-benar berwujud sebuah diri. Ya, dan menyatu. Makanya dua-dua panggilan tauhidin menyatu dalam la ilaha illallah, panggilan dari tauhudun atau sudah menjadi satu. Nah, begitu juga iqomat nanti. Iqomat, maka iqomat ini kita sudah membagi posisi. Rohani sebagai kodrat keimaman hayyalal sholah, dan nurani hayyalal falah. Ya, dan wujud adalah tempat lenyapnya kedua-duanya. Inilah yang dikatakan nyawa atau rabbani. Nah, kita lihat lagi kepada wuduk. Kenapa wuduk tiga kali diulang-ulang? Itulah yang bersifat nurani, disucikan. Rohani adalah zat, nurani adalah nur, dan yang ketiga adalah rabbani atau nyawa. Badrun Hakim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Rudiatana, bergabung insyaallah. Abdul Majid insyaallah bergabung. Mudah-mudahan berkah. Jadi dengan demikian kita melaksanakan perbuatan hakikat kepada Allah itu sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau kita tidak paham bagaimana mendirikan kodrat yang tidak bersekutu dengan Allah, itu adalah diri hakikat. Ya, diri hakikat inilah yang dikatakan diri rabbani. Nah, itu diri rabbani namanya. Jadi kalau diri ini menjadi suatu pandangan dan amalan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah diri ini akan bertahan dengan ketentuan Allah. Kalau kita memakai diri yang tidak berhubungan kepada diri dalam diri, maka kita akan dibawa oleh waktu. Kalau sudah dibawa waktu, rumusnya
wa fil masriki akhirun fil maghribi. Nah, inilah yang hidup menuju mati. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Di dalam kita menjalankan hakikat ketuhanan dengan kodrat diri, ini wajib bagi kita. Makanya banyak orang yang tidak mengerti menjalankan hakikat dengan kodratnya, ini akan memutuskan hubungan ibadah dan tinggal lagi nanti amaliyahnya. Jadi kalau sudah kita hidup dengan diri Rabbani, insya Allah apapun yang akan kita jalankan itu sudah disertai oleh yang punya diri. Itu sudah dikuasai oleh yang punya diri. Alhamdulillah Siti Iyum bergabung ikut menyimak Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah silakan. Jadi dengan demikian diri Rabbani atau diri fanafillah, Allah sudah katakan fana'um fillah wal baqa'um fillah. Kekalkanlah diri itu. Kenapa namanya fanafillah? Karena dia diri ini nurani, rohani, rabbani, itu tidak ada asal usulnya di langit dan yang ada di bumi. Makanya dikatakan fanafillah, karena tidak berusul dari langit dan bumi. Dengan demikian pencarian atau menjalankan hakikatnya itu sangat tepat pada jalannya. Sangat tepatnya apa? Benar-benar tidak memiliki suatu gangguan, karena tidak memiliki kodrat keinsaniahan seperti memiliki syahwat, bernafsu, berbirahi. Itu tidak. Diri fanafillah tidak memiliki hawa seperti itu. Maka sangat dijamin oleh Allah terijabah karena tidak memiliki hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Waalaikumsalam nenek dari Padang, Yulinar. Alhamdulillah, salam juga sama kakeknya. Mudah-mudahan menyimak dan berkah dan mengamalkan apa yang disimak. Insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan demikian mulailah kita mendirikan hakikat dari diri dalam diri tersebut menjadi pandangan dalam kehidupan 24 jam. Selalu teringat ada diri dalam diri, maka inilah yang dikatakan hayatnya Allah, atau disebut dengan diri yang berkodrat kehidupan Allah. Kenapa? Karena nurani itu adalah hayatnya Allah, makomnya adalah jasad, uluhiyahnya adalah Adam. Begitu juga dengan rohani. Rohani ini makomnya adalah zat, uluhiyahnya adalah Muhammad. Nah, jadi inilah hayat. Yang ketiga Rabbani, nyawa batin, uluhiyahnya adalah batinnya Allah. Selamat bergabung Basri dari Bukit Tinggi. Insyaallah mudah-mudahan menyimak dan berkah insyaallah. Alhamdulillah. Dengan demikian, dikala kita menjalankan, kita contohkan takbir solat. Kalau jasmani diarahkan pada maghrib dan diharapkan kepada Ka'bah Baitullah, maka di dalam salawatul fil mihrab terjadi perpindahan di dalam solat.
rohani berhubungan dengan Baitullah, sementara jasmani berhubungan dengan Ka'bah. Tenggelam diri dalam Baitullah, ternapislah tubuh dengan Ka'bah. Artinya itulah diri batin dalam alam batin. Ini tingkat sholatnya sudah bagus. Jalan seperti ini sangat bagus sekali. Nah, begitu juga dalam kita menjalankan kehidupan kita. Kalau kita selalu melirik kepada wujud tiga kodrat diri panafilah tadi, maka ini akan membawa kita ke tingkat martabat yang sangat mulia. Alhamdulillah, selamat bergabung Man Bayu dari Perak, Malaysia. Mudah-mudahan menyimak dan berkah. Amin, insyaallah. Nah, begitu juga kita melakukan zikir Subhanallah 33 diarahkan kepada nurani. Subhanallah, Subhanallah 33 diarahkan kepada zat Allah, yaitu rohani. 33 Subhanallah, Subhanallah 33 kali diarahkan kepada batin Allah atau sirnya, yaitu nyawa. Dengan kita bersuci terus, nah begitulah, maka kodrat dari diri panafilah akan selalu ada dimanapun kita berada. Satu. Yang kedua, tidak akan tersambung hayatnya dengan ketentuan hidup yang berurat dan berdarah. Maka dia akan hidup dengan kodratnya, bukan hidup dengan kodratnya diri yang dikatakan diri jazadiyah. Itu jauh beda. Jauh beda. Maka ketentuan-ketentuan seperti musibah, kecelakaan apa segala macam yang bersifat mudarat atau musibah, insya Allah sangat jauh dari diri yang tiga kodrat tadi. Diri Rabbani. Diri Rabbani ini sangat dimuliakan oleh Allah, karena inilah nuraninya. Nuraninya yang hakiki pada diri kita. Alhamdulillah, selamat bergabung Herianto dari Rokan Hulu. Insya Allah mudah-mudahan berkah menyimak. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan adanya kita meningkatkan diri panafilah di dalam menghadapi Allah dalam solat kita, ini sangat afdol, ya, sangat afdol. Naik sajadah kita dengan memandang diri Rabbani, melangkah kepada naik sajadah, insya Allah sangat cepat diijabah oleh Allah. Kenapa? Ini adalah diri batiniahnya, ya, diri batiniah dia yang tidak bertentangan dengan kodratnya. Inilah dikatakan dengan diri panafilah. Jadi kita harus benar-benar mengamalkan. Dari Zubaidah Hamzah, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat bergabung hari dari Singapura. Alhamdulillah, selamat bergabung. Juga Nurbaya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergabung insyaallah. Jadi dengan demikian, jangan putus pandangan kita di dalam menjalankan ibadah kepada kodrat diri panafilah itu. Diri yang tidak berurat dan tidak berdarah, nurani, rohani dan rabbani. Itulah hakikat daripada dohirnya Allah. Hakikat daripada diri yang zohir. Tidak mungkin ada diri zohir kalau diri rabbani ini tidak ada.
Begitu jamaah sekalian. Jadi mari kita tingkatkan terus. Bagaimana kita bisa menjalankan kodrat dan mengekalkan kodrat ini, fanafilah tadi. Jadi apapun yang berhubungan dengan kehidupan jasmani yang tidak berkodrat fanafilah, insya Allah tidak akan bisa diperlakukan jasmani ini karena hayat wujudnya sudah hidup. Wujud aslinya di dalam diri ada diri ini sudah hayat, sudah ada, sudah hidup. Jadi untuk diperlakukan seperti kodrat alam mungkin tidak akan berlaku, tapi akan ada pengistimewaan dari Allah karena kita hidup pada juz amma, mengamalkan diri. Selalu kita amalkan dari atas. Allah mengamalkan diri tersebut sehingga diri itu adalah hayat, hidup, nyata, ada. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Maka insya Allah hal-hal yang bersifat petunjuk itu sangat cepat. Selamat bergabung Sangke Langit Official. Alhamdulillah bergabung, mudah-mudahan berkah dan terijabah oleh Allah. Bambang Setiono juga hadir, insya Allah bergabung ya dalam mendirikan hakikat diri kita fanafilah pada kodrat ketuhanan sirnya Allah. Berikut bergabung juga Muhammad Otman Said, insyaallah Singapura. Alhamdulillah, selamat bergabung Otman dari grup 8 Singapura. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Di dalam kita menjalankan ada diri dalam diri ini adalah pandangan. Pandangan mengamalkan diri yang di dalam diri ini sangat luar biasa. Allah berikan keistimewaan kepada orang yang hidup dengan pandangan diri yang hakikat. Kalau hanya kita memandang diri yang syariat, itu sifatnya adalah makhluk alam. Kalau tidak ada landasan pandangan, makanya kalau dalam istilah, kalau ingin berjalan jauh, haruslah kita berhati-hati. Kalau sudah melihat tubuh, ingatlah dalam tubuh ada insan berdiri. Nah ini benar-benar menjadi hayat, menjadi suatu penghayatan, tidak akan pernah lupa. Kenapa? Diri hakikat nurani, rohani, rabbani itu diri yang tidak mengikuti waktu atau usia. Diri yang tidak mengikuti waktu atau usia. Ini lebih bagus, lebih terjamin dan tidak mempersekutukan Allah dengan kedohiran, dengan nafsu, dengan jiwa-jiwa kemanusiaan. Karena nurani, rohani, rabbani adalah golongan dari sir yang bersifat batiniah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Apalagi kita menjalankan kodrat itu dalam sholat. Ini lebih bagus, sangat bagus sekali. Mulai dari kita menapiskan wujud dohir dan menisbatkan atau menetapkan wujud diri Rabbani tersebut. Maka kita jangan putus pandangan. Jangan putus pandangan dari berdiri, ruku, sujud, duduk, berdiri lagi sampai salam. Dan akhirnya terbiasa mulazamatu zikri. Artinya terbiasa selalu mengingat.
Ya, terbiasa selalu mengingat. Nah, terus menerus dalam ingatan. Maka ini adalah ibadah langsung kepada Allah. Mengamalkan diri adalah ibadah yang langsung kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Mengamalkan diri juz amal. Nah, ini sangat penting, ya. Sangat penting sekali bagaimana kita bisa berjalan kemanapun arah penglihatan, tapi jangan lupa memandang kodrat kita yang sebenarnya. Agar apa? Agar tidak mudah mengalami sesuatu nafs, sesuatu nas yang berhubungan dengan musibah. Hanya hakikat Allah yang tidak bisa ditempati oleh musibah apapun. Selamat bergabung Imam Noktah dari Malaysia. Selamat menikmati dan menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Jadi kalau kita sudah menikmati hidup, bagaimana kita memperjalankan hakikatnya diri, sejatinya diri adalah diri Rabbani. Insya Allah semua akan berjalan dengan baik dan keajaiban-keajaiban Allah akan turun dalam membantu kehidupan kita. Allah akan memberikan pertolongan kepada kodrat-kodratnya bagi orang yang mengamalkan kehidupannya dengan diri panapilahnya, maka insya Allah usianya akan panjang. Insya Allah, mudah-mudahan. Kenapa? Karena diri itu tidak masuk ke dalam riwayat waktu, tidak dihidupkan dan tidak dimatikan. Tidak ada berhukum hidup, juga tidak ada berhukum mati. Selamat bergabung Herman dari Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Dengan demikian tentulah kita menjadi amalan. Di bawah zikir di malam hari dan siang hari, ada waktu kita selalu mensucikan diri. Di mana kita duduk mensucikan diri, asal kita memiliki waktu luang atau waktu kosong dalam keseharian, maka beribadahlah kepada Allah melalui kodrat-kodrat dirinya yang Rabbani. Insya Allah pasti akan sampai kepadanya. Diri panafilah Rabbani, hakikat sejatinya diri adalah hakikat sejatinya diri. Apa yang dikatakan sejati diri? Diri yang sejati. 3 kali kita berwuduk dengan mensucikan subhanallah ya nuru, subhanallah ya izzatin, subhanallah ya batinu. Maka ini akan mempermudah ibadah kita kepada Allah. Ya subhanallah ya nuru, subhanallah ya izzatin, subhanallah ya batinu. 3 yang dibesucikan di dalam wuduk. Makanya wuduk 3 kali. Nah, inilah yang menjadi utama dan segala yang diutamakan, memiliki kemampuan nafsu